teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ananda Sioe-Seping Simatupang. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, NIM A1C3-19054. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu tentang atau mengenai filter pasif, di mana saya akan melakukan dua percobaan atau dua subtema, yaitu dengan cara high pass pasif dan low pass pasif. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum atau percobaan pertama menggunakan atau dengan cara high pass pasif. Di mana high pass pasif ini kita akan mengukur aliran listrik dengan sinyal atau kuat sinyal tinggi. Selanjutnya, langkah pertama yang kita harus lakukan itu dengan menyiapkan alat atau komponen-komponen untuk praktikum. Yang pertama, kita membutuhkan kapasitor. Yang kedua, kita membutuhkan resistor. Baik, selanjutnya kita rangkaian high pass filternya seperti pada buku penuntun. Jika sudah seperti ini, kita ambil untuk sinyal generatornya, yaitu sinesiosida. Kita taruh di sini seperti pada penuntun. Lalu kita hubungkan dengan kapasitor dan kita hubungkan juga dengan resistor. Untuk mengetahui gelombang yang kita lihat nanti, kita menggunakan osiloskop. Kita menggunakan osiloskop, kita taruh di sini. Kita ganti dulu frekuensi seperti pada buku penuntun. Kita ambil pada percobaan pertama yaitu 10 frekuensinya, dan pada penuntun amplitudenya itu 5 volt. Dan kapasitor kita ganti nilainya. Pada penuntun itu kapasitornya yaitu 0,1 mikrofarad. Kita jadikan nano, yaitu 100 nanofarad. Pada resistor kita ganti juga. Pada penuntun itu 100 ohm. Lalu kita ganti ke kilo ohm, jadi 0,1 kilo ohm. Jika sudah terganti semua, kita hubungkan untuk sinyal output, sinyal input maksud saya,
kita hubungkan ke channel channel A. Untuk sinyal output, kita hubungkan ke channel B. Tidak lupa juga kita harus menggunakan ground. Ground. Kita taruh di sini. Jika sudah seperti ini, kita run the simulation atau kita jalankan. Pada percobaan kali ini pada percobaan high pass filter ini kita hanya menggunakan channel A dan B. Jadi channel C dan D kita off-kan. Lalu kita atur volt per diff menjadi 1 dan kita atur time per diff-nya untuk membentuk gelombang yang tenang gelombangnya. Kita atur posisi. Kita atur volt per diff-nya lagi. Kita lihat di sini. Kita paskan posisinya. Pada frekuensi 10 Hz, kita lihat sinyal input ini cukup tinggi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom. Kita hitung satu kolom itu senilai dengan 1 volt. Jadi kita kalikan dengan volt per diff dan hasilnya adalah 10 volt untuk 10 Hz untuk frekuensi 10 Hz. Dan sinyal output ini belum terlihat karena sebagian sinyal output itu teredam dan sebagian kecilnya itu diteruskan. Jadi belum ada nampak sinyal output. Lalu kita ganti, kita stop, kita ganti frekuensinya pada percobaan yang kedua, kita ganti 10 Hz. Kita run. Kita rubah lagi. Time per diff-nya. Di sini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih sama pada sinyal input maksud saya. Pada sinyal outputnya juga masih belum terlihat. Dikarenakan sebagian sinyal output ini teredam. Mari kita langkah selanjutnya. Kita stop.
Baik, langkah selanjutnya kita rubah frekuensinya menjadi 100, maksud saya menjadi 1 kilohertz. Kita run. Baik, di sini sudah terlihat untuk arus yang input di sini, tapi belum mencapai satu kotak. Selanjutnya kita rubah ke 10 kHz. Kita run the simulation. Di sini sudah terlihat jelas bahwa sinyal inputnya itu mencapai 3 kotak, dan kita kalikan kotak tersebut dengan 2. Dengan 1 maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sinyal input yang keluar untuk frekuensi 10 Hz itu mencapai 6 volt. 1, 2, 3, 4, 5 volt maksud saya. Untuk sinyal outputnya, inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap 10. Yang biru ini saya ralat, ini sinyal output, dan ini sinyal inputnya. Baik, kita stop. Kita rubah lagi. Ke 100 kHz. Kita run di simulation. Kita atur. Baik, di sini sudah nampak jelas. Kita atur posisinya dulu. Pada sinyal input, maksud saya pada sinyal output, ini sudah mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 volt. Karena di sini saya memakai volt per diff-nya 1, maka dikali 1 tetap 10. Sama dengan sinyal inputnya. Pada frekuensi 100 Hz. Kita stop. Pada frekuensi kita ganti lagi sesuai dengan buku penuntun, yaitu 1M. Kita run simulation. Kita rubah lagi. Di sini sudah terlihat sangat jelas. Sinyal outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semakin besar frekuensi yang dikeluarkan, maka semakin besar juga kita bisa melihat aliran listrik atau aliran listrik yang sangat besar dikeluarkan pada rangkaian ini. Baik, itu adalah percobaan untuk high pass filter, yaitu mengukur aliran listrik dengan frekuensi atau sinyal yang besar.
Baik, teman-teman, yang tadi adalah bagaimana cara kita mengukur menggunakan high pass filter. Selanjutnya, saya akan mengukur dengan cara menggunakan low pass filter, yaitu mengukur arus listrik dengan frekuensi yang rendah. Baiklah, di sini sudah saya bikin rangkaiannya sesuai dengan buku penuntun. Selanjutnya, kita akan langsung saja pada percobaan pertama itu menggunakan 10 Hz. 10 Hz. Di sini resistornya berbeda dengan posisi resistor dengan kapasitornya berbeda dengan cara kita menggunakan high pass filter tadi. Sekarang kita rubah posisi resistornya di atas dan kapasitornya di bawah. Nilai resistor pada buku penuntun itu 150 ohm dan kita jadikan kilo ohm menjadi 0,15 kilo ohm. Dan pada kapasitor sama nilainya yaitu 0,1 mikrofarad. Lalu kita jadikan nanofarad menjadi 100 nanofarad. Percobaan pertama kita menggunakan 10 Hz. Langsung saja kita run simulation. Kita lihat di sini kita mendapatkan hasilnya. Kita mendapatkan nilai outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom. Pada satu kolom ini bernilai 1 volt. Lalu kita kalikan dengan volt per div. Menjadi volt per div-nya saya setel dengan angka 1. Jadi kita kalikan dengan 1, tetap 10 volt. Itu nilai pada outputnya. Selanjutnya, kita melakukan percobaan mengganti frekuensi dengan 100 Hz. Kita run simulation. Kita atur time per div-nya agar gelombang tampak jelas. Kita lihat di sini, kita ganti frekuensinya itu dengan 100 Hz. Nampaknya sinyal yang dikeluarkan atau V output-nya itu hampir sama, dikarenakan kita menggunakan frekuensi yang masih terlalu kecil. Selanjutnya, kita ganti frekuensinya sesuai dengan buku penuntun, yaitu 1 kHz. Kita run simulation, kita atur time per div-nya, kita lihat masih terlihat sama, karena kita mengukur atau memberikan arus generator itu masih terlalu kecil. Jadi sinyal yang dikeluarkan itu sama. Kita atur lagi sesuai dengan buku penuntun, yaitu 10 kHz. Kita run simulation. Kita atur time per div. Kita atur posisinya. Kita lihat di sini gelombang yang dikeluarkan untuk frekuensi 10 kHz sudah
semakin kecil. Dikarenakan kita semakin tinggi memberikan atau semakin tinggi sumber generator yang kita berikan. Jadi semakin kecil juga kita dapatkan sinyal output. Ya, sinyal output. Kita stop, kita ganti dengan 100 kilo ohm. 100 kilo ohm. Langsung kita run simulation. Baik, di sini kita atur dulu temper diff-nya. Kita atur posisinya. Kita lihat sinyal yang dikeluarkan pada frekuensi yang kita berikan, yaitu 100 kHz. Itu semakin kecil sinyal yang dikeluarkan. Karena apa? Karena kita memakai cara, yaitu cara cara low pass filter. Karena jika kita memakai low pass filter, yaitu jika kita memberi supply atau memberi sumber pada generator, semakin tinggi yang kita berikan, maka semakin kecil sinyal yang kita keluarkan atau gelombang yang kita keluarkan. Selanjutnya, yang terakhir, frekuensinya kita ganti 1M. Kita run simulation. Kita atur volt per dip. Baik, sinyal input yang di dalam ini akan selalu sama jika kita ganti frekuensi, baik itu semakin kecil ataupun semakin besar. Yang berubah adalah sinyal yang dikeluarkan. Kalau kita memakai cara low pass, semakin besar kita memberikan sumber, semakin kecil kita mendapatkan sinyal-sinyal dari yang dihasilkan dari sumber tersebut. Karena apa? Karena sebagian sinyal output ini teredam dan sebagian kecil lagi itu diteruskan. Karena maka itulah kita dapatkan sinyal output-nya itu kecil. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai filter high dan low pass filter.